Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita melanjutkan di bab yang ke-25 di bagian kedua, yaitu tafsir. Pada ayat kali ini kita diajak oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk mentadabburi, mengambil pelajaran manfaat dari surat Al-Ankabut ayat 69 berkaitan dengan masalah jihad yang paling besar. Ya. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan petunjuk darinya dengan jihad, seolah-olah dia hendak mengabarkan bahwa orang yang sempurna petunjuknya adalah orang yang paling banyak berjihad. Dalam hal ini, jihad yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad melawan syaitan, dan jihad melawan kecintaan terhadap dunia. Demikianlah keempat jihad menurut prioritasnya. Siapapun yang berjihad melawan keempat hal ini karena Allah, pasti akan diberikan petunjuk untuk meniti jalan-jalan menggapai ridhonya yang akan mengantarkan ke dalam surga. Akan tetapi, siapa saja yang meninggalkan jihad, maka niscaya ia tidak akan mendapatkan hidayah sesuai dengan kadar jihad yang ditinggalkan olehnya. Al-Junaid berkata, maksud ayat ini ialah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu mereka karena kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bertaubat, kami benar-benar akan memberi mereka petunjuk menuju jalan-jalan keikhlasan. Seseorang tidak akan mampu memerangi musuh yang tampak sebelum ia bisa mengalahkan musuh yang tersembunyi di batinnya. Dengan kata lain, apabila seseorang telah menang dalam peperangan melawan musuh batinnya, maka ia akan menang dalam peperangan melawan musuh lahirnya. Tapi sebaliknya, jika orang itu kalah dalam peperangan melawan musuh yang tidak tampak, niscaya ia dikalahkan pula oleh musuh yang tampak. Ya, paham maksudnya? Kalau paham selesai. Ya. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dan mengambil pelajaran dari ayat 69 dari surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina, yaitu mereka yang berjihad di jalanku. Ini terjemahnya. Walladzina, mereka, jahadu, yang berjihad, fina, di jalanku, jihad di jalan Allah. Maka apa hasilnya? Apa keuntungannya? Lanahdiyannahum subulana. Pasti di sini ada dua penekanan, ada huruf lam, la, kemudian ada huruf nun yang bertasdid. Lanahdiyannahum. Pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka. Subulana, yaitu untuk meniti jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan di sini seolah-olah
Allah ingin mengatakan bahwa jalan yang paling baik, jalan yang paling sempurna itu adalah apa? Jihad. Ya. Jalan yang paling sempurna itu adalah apa? Jihad. Kemudian beliau membagi jihad itu menjadi 4 macam. Menjadi 4 tingkatan. Bukan 4 macam ya. Menjadi 4 tingkatan. Jadi ayat ini surat apa? Al-Ankabut. Ya. Surat apa? Al-Ankabut. Ayat berapa? 69. Di ayat 69 ini seolah-olah apa? Menjelaskan bahwa apa itu? Bahwa hidayah yang paling apa? Hidayah yang paling besar itu apa? Itu adalah jihad. Oke. Lalu beliau menjelaskan tingkatan jihad. Tingkatan jihad. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama apa? Jihad melawan diri sendiri. Yaitu pertama melawan diri sendiri. Yang kedua apa? Jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga di sini jihad melawan setan. Jihad melawan setan. Yang keempat apa? Jihad melawan kecintaan terhadap dunia. Ini double ini. Melawan kecintaan dunia. Nah, ini beliau mengatakan keempat jihad menurut prioritasnya. Ya, perhatikan tingkatannya ya. Melawan diri sendiri, melawan hawa nafsunya, melawan setan, dan melawan dunia. Lalu di sini di ayat ini menjelaskan bahwa keberhasilan dalam jihad ini, artinya jika dia berhasil melawan ini, maka hasilnya apa? Hasilnya apa? Hidayah. Berarti berhasil, dia akan mendapatkan hidayah. Berarti lawannya, kalau dia tidak berhasil melawan ini, berarti hidayah sebelumnya sama dengan apa? Surga. Ya kan? Nah, kalau dia tidak berhasil di sini, maka hasilnya apa? Nah, beliau mengatakan siapa saja yang meninggalkan jihad, maka niscaya ia tidak akan mendapatkan hidayah sesuai dengan kadar hidayah yang ditinggalkan olehnya. Berarti lawannya apa? Jauh dari hidayah. Jauhnya seberapa? Tentu tergantung pada seberapa besar dia
meninggalkan hidayah itu. Ya kan, ada jauhnya, ya masih dekat lah. Ada yang sedang, ada yang jauh banget gitu ya. Tergantung seberapa besar dia meninggalkan hidayah itu. Nah, yang menarik di sini adalah penjelasan Imam Ibnu Qayyim, seseorang tidak akan mampu memerangi musuh yang tampak sebelum ia bisa mengalahkan musuh yang tersembunyi di batinnya. Siapa yang dimaksud oleh beliau musuh yang tampak? Orang kafir. Jadi seseorang tidak akan bisa jihad melawan orang kafir kalau dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Seperti yang terjadi pada kaum munafik. Orang-orang munafik ketika perang Uhud, dari awal mereka sebetulnya sudah menunjukkan bahwa mereka itu tidak akan mau berjihad. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di masjid dan memberitahukan bahwa pasukan musuh, yaitu orang-orang musyrik, hendak menyerang mereka, sontak tokoh munafik Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, kami siap akan memerangi mereka di rumah kami. Perempuan-perempuan kami akan tempatkan di atas, di rooftopnya sana, di rooftop mereka, di atas kami taruh di sana. Jika mereka menyerang kita di rumah-rumah kita dan di sudut gang-gang kita, kami akan menyerang mereka lah." Apa maksud kata-katanya? Apakah mereka mau jihad sebetulnya? Tidak, mereka mau duduk manis di rumah, ngapain gitu loh. Dari awal mereka sudah ngomong begitu. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan menuju Uhud bersama para sahabatnya dengan jumlah awal 1.000 orang, ya, ternyata di tengah jalan mereka orang-orang munafik ini mundur, sudah nggak kuat untuk berpura-pura lagi. Nggak bisa mereka untuk berpura-pura lagi. Mundurlah 300 orang dari 1.000. Berarti 30% kira-kira mereka itu orang munafik ini. Balik mereka ke kota Madinah. Begitulah ketika mereka orang-orang ini tak mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri, mengalahkan dirinya sendiri, hawa nafsunya dan setannya, tidak mampu mengalahkan kecintaan mereka terhadap dunia. Begitu pula ketika Rasulullah SAW berjihad melawan pasukan Romawi di Tabuk, banyak sekali orang-orang munafik yang tidak ikut serta di sana, karena memang pada waktu itu adalah waktu mereka untuk panen kurma, yang artinya musim panas itu benar-benar sampai pada puncaknya. Kan kurma nggak akan mateng kalau tidak panas memuncak. Berarti pula stok makanan mereka habis. Nah, disitulah banyak orang-orang munafik nggak ikut, lebih mementingkan dunianya, hawa nafsunya. Begitulah para jamaah. Ketika perang Mu'tah di tahun yang ke-8, para sahabat diutus oleh Rasulullah SAW untuk berperang melawan pasukan Romawi. Jumlah mereka ketika diutus oleh Rasulullah SAW, jumlah mereka 3.000. Mereka berjalan dari Madinah menuju Mu'tah. Mu'tah itu sekarang masuk wilayah Yordan. Ya, kira-kira mungkin 4 jam perjalanan pakai darat dari ibu kota Yordan. Sebuah kota kecil. Para sahabat jalan kaki, berkuda. Tibalah mereka di satu wilayah di daerah sana, Syam, Ma'an. Di sana mereka mendengar suara-suara yang sangat keras. Tentu para sahabat tidak tahu seperti apa pasukan lawan.
Tapi mereka tahu bahwa jumlah mereka ini besar. Karena itu jumlah pasukan perang yang terbesar adalah perang Mu'tah. Karena sebelum-sebelumnya kecil, tapi setelahnya di tahun 9 tambah banyak lagi tentunya ya. Ini di bawahnya kecil-kecil. Ini besar, para sahabat menilai ini jumlah besar. Tapi ketika mereka tiba di Syam, mereka mendengar suara derap trompa, derap sepatu perang dari kota sebelah. Jadi derap kaki pasukan musuh itu didengar sampai pada kota sebelah. Ternyata pasukan mereka terdiri dari dua kelompok, Arab Nasrani dan Romawi. Jumlah mereka ternyata 200.000. Para sahabat berdiskusi selama 2 malam. Bingung mereka, apa yang harus mereka lakukan? 3.000 harus melawan 200.000. Kalau mereka masuk ke dalam pertempuran, mungkin mereka nggak kelihatan lagi itu. Sudah nggak kelihatan lagi kalau masuk di tengah-tengah. Bingung mereka. Ada pandangan mengatakan, kita menulis surat saja kepada Rasulullah SAW, memberitahukan keadaan seperti ini. Ada 2 kemungkinan paling. Rasulullah SAW menambah pasukannya, atau kita suruh pulang. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha, beliau berdiri berceramah, beliau mengatakan, Wallahi innallati takrahunahu huwallati tatlubunahu. Sungguh apa yang kalian takuti sekarang sebetulnya itulah yang kalian cari. Kita dihadapkan atas 2 kondisi. Kita pulang sebagai pemenang atau kita pulang mati syahid. Lihatlah, akhirnya mereka mengatakan benar yang diucapkan oleh Ibnu Rawaha. Akhirnya mereka bangkit semua dan mereka berjuang dan berperang melawan pasukan Romawi Nasrani 200.000. Jadi yang menang sebetulnya itu kaum muslimin, para sahabat. Karena mereka berhasil mengalahkan apa? Jiwanya, mengalahkan dirinya, hawa nafsunya, bisikan setan. Abdullah bin Rawaha mengatakan, demi Allah, kemenangan itu bukan karena jumlah pasukan. Kemenangan itu bukan karena kekuatan. Kemenangan itu bukan karena jumlah kekuatan, peralatan, tidak pula. Tapi kita ini berjuang dengan membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi kita berjuang bukan dengan membawa peralatan, sekedar peralatan, sekedar jumlah. Tidak. Tapi kita berjuang dengan membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah kemenangan kita. Kita pulang sebagai pemenang, atau kita pulang pemenang juga, yaitu meninggal sebagai syahid, syuhada, kata beliau. Inilah berhasil mereka mengalahkan apa? Hawa nafsunya, bisikan setan, mengalahkan dorongan dunianya. Inilah benar kata beliau, dan itu yang nampak dalam sejarah. Ya, sesungguhnya tidak akan mampu memerangi musuh yang tampak sebelum ia bisa mengalahkan musuh yang tersembunyi. Yaitu apa? Ya, diri kita sendiri. Apa diri kita ini? Malas. Ya kan? Malas. Ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Dorongan, keinginan untuk sesuatu yang berlawanan dengan syariat Islam. Ya hampir sama diri kita dengan hawa nafsu ini satu sejoli sebetulnya ya. Ya. Dan itu adalah bisikan setan, dan semua itu kembali kepada
dunia. Jadi ini 4, ini kelompok ini, kata Ibnu Qayyim. Ya, sama masalah sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kita berhasil melawan jihad dengan 4 ini, berarti kita akan menjadi orang yang Rabbana waja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat. Kita akan menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Kita akan menjadi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kita akan menjadi orang-orang yang berpuasa, haji, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Karena apa? Karena sudah menang dengan 4 hal ini pada diri kita. Tapi kalau kita kalah, maka semuanya pun akan hilang. Sehingga Allah sebut di surat Al-Ma'un apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Lalai dia sudah. Kenapa lalai? Ya laki-laki kembali kepada hawa nafsu, jemaah. Makanya kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, akan kita dapati bahwa hawa nafsu itu, jiwa hawa nafsu yang didorong oleh setan, mengajak kepada dunia, satu kesatuan 4 ini akan selalu ngajak berseberangan. Dengan apa? Dengan mengikuti hidayah Allah. Jadi hawa nafsu itu selalu berseberangan dengan apa? Bertolak belakang dengan hidayah Allah. Di sini ada hawa nafsu. Kemudian di sini ada hidayah. Nah ini pasti akan apa? Berseberangan. Kan? Hawa nafsu ini adalah teman setan. Ini akan menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Jadi 2 hal ini pasti akan berlawanan, nggak akan ketemu jamaah pasti. Ya. Ini jalannya setan, ya. Ini jalan Allah. Ini akan menuju kemana? Neraka. Ini akan menuju kemana? Ini surga. Apa ayat-ayatnya? Coba lihat di surat Al-A'raf ayat 176. Ya. Jadi sebelumnya surat Al-A'raf ayat 175. Di 175 Allah mengatakan watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha, ya, fansalakha minha, lihat nih subhanallah, fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, ya, fansalakha minha, ya. Bacakanlah kepada mereka, ceritakan kepada mereka, kepada umat manusia, kisah mereka-mereka yang telah kami berikan kitab suci, wahyu. Fansalakha minha, tapi mereka tergelincir darinya, berpaling darinya, meninggalkannya. Fa'atba'ahu syaitanu, lalu setan pun mengikuti dia. Nah, komplit deh. Dirinya, hawa nafsunya tidak mau, maka setan pun ngapain? Ditangkap sama setan, diterima sama setan. Fakana minal ghawin, maka lahirlah dia orang-orang yang binasa. Lihat nih, dirinya, hawa nafsunya tidak mau dengan wahyu, maka setan pun akan senang untuk menjadi temannya dia. Maka inilah kelompok manusia yang binasa. Lalu Allah bilang, walau syi'na, kalau kami berkehendak, yaitu Allah, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat dia sebetulnya.
Maksudnya, kalau mereka mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya ini, mentaati perintah Allah dan Rasulnya ini, pasti keimanan dan ketaatan mereka menjadikan kehidupan mereka itu mulia dan diangkat derajatnya oleh Allah. Walakinnahu aqlada ilal ardi, tetapi dia itu lebih memilih kebinasaan di muka bumi ini. Wattaba'a hawah, kok bisa milih kebinasaan? Iya, karena dia memperturutkan hawa nafsu. Tuh, ya kan? Jadi hawa nafsu itu selalu menjadi lawan siapa? Famathaluhu kamathalil kalbi. Profil orang seperti ini, contoh perumpamaan orang kayak gini itu kayak anjing. Ya Allah, ini luar biasa ini. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kamu bawa anjing itu, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Anda tinggalkan anjing itu, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Inilah perumpamaan orang-orang yang mendustakan wahyu. Ya, kamu apain aja dia julur lidahnya. Dia akan terus menolak, nggak mau. Dia akan memperturutkan hawa nafsu dan dunianya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah ini kepada mereka agar mereka ini mikir. Subhanallah, ini sangat apa? Tajam sekali loh ini. Mengumpamakan orang yang menolak wahyu, memperturutkan hawa nafsu bisikan syaitan, seperti siapa? Anjing. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ini kita lihat di surat Al-A'raf ayat 175 ya. 75 sama 176. Ya. Kita lihat lagi ayat yang lain. Di surat Al-Kahfi ayat 28. Ya, Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Duduklah kamu, bergaullah kamu, bermainlah kamu dengan siapa? Dengan orang-orang yang rajin ibadah sama Allah, rajin berzikir sama Allah, pagi, siang, sore, dia terus ibadah sama kamu, sampai beribadah sama Allah. Bergaulah sama dia. Wala ta'du aynaka anhum, jangan tinggalkan mereka. Turidu zinatal hayati dunya. Nah ini lihat, kalau kamu tinggalkan orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh seperti ini, berarti kamu menginginkan dunia dong. Lalu Allah bilang apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kalian jangan ikuti, taati, dengerin, gaul sama siapa? Ya orang yang lalai-lalai ini. Nggak ibadah sama Allah, nggak beriman, nggak beribadah sama Allah. Jangan bergaul sama mereka, jangan duduk sama mereka. Kenapa? Wattaba'a hawa, karena orang ini memperturutkan hawa. Tuh kan? Jadi semua kembali kemana? Hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Urusan dia ini ruwet, kusut. Ini malah cium tangan sama pemimpinnya orang Kristen kafir. Waduh. Ini malah cium tangan, malah batuk dicium jamaah. Tahu batuk jamaah? Ini bahasa Surabaya loh ya. Batuk dicium jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walah, ini orang-orang Islam, pecian putih, ada yang pakai jilbab, ikut-ikutan duduk sama orang kafir, bahkan embahnya orang kafir jamaah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gimana nggak ketemu kan dengan ini kan? Sudah berarti dia bukan orang hamba Allah. Ini hamba-hambanya setan ini. Na'udzubillah. Lan tajida qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah. Ya kan, di surat apa itu? Al-Ahzab ya. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai orang yang menjadi musuhnya Allah dan Rasul. Orang yang beriman tidak akan cinta sama orang kafir. Apalagi sama batu dicium pakai surban lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hawa nafsu sama hidayah tidak akan bertemu. Ya. Loh, orang maksiat saja kita nggak boleh duduk, nggak boleh bermain. Loh, apalagi orang kafir yang sudah jelas lakum dinukum. Ya bukan dilarang, ya silakan aja Anda mendatangkan gurumu kan gitu kan. Silakan datengin gurumu, silakan melakukan apa yang Anda mau di gerejamu, silakan. Karena memang kita nggak boleh apa? Nggak boleh ngelarang. Ketika Rasulullah SAW berperang dengan pasukan, membriefing para sahabat yang mau perang Mu'tah tadi itu, apa di antara briefingnya Rasulullah SAW? Anda tahu? Kata Rasulullah SAW bilang apa? Jangan ganggu, jangan perangi orang yang lagi ibadah di tempatnya. Kan itu tempatnya Nasrani, Romawi. Jangan ganggu mereka yang lagi ibadah di tempatnya. Jangan lukai perempuan, anak kecil. Jangan cabut pohon, jangan cabut rumput. Jangan rusak rumah orang. Sudah biarkan, tapi lo orang Islamnya jangan ikut-ikutan, biarin aja dia sendiri yang nyambut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi giliran seorang ulama yang datang, gak ada satupun yang muncul. Ya, giliran seorang ulama Timur Tengah datang, gak ada satu yang muncul. Yang disuruh datang anak buahnya. Nggak ada yang cium tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kalau ulama datang mereka orang Kristen nggak suruh datang sekalian? Tapi giliran syekhnya orang kafir datang, iya kan? Seorang kafir, lah orang kita disuruh datang. Nah sekarang balik aja kalau ada orang syekh, orang Islam datang, orang kafir suruh datang dong di masjid, suruh duduk dengerin pengajian. Ini memang yang berlaku bukan logika sehat, tapi yang berlaku logikanya setan. Ya, terus gimana dong Ustadz? Kita doakan saja. Semoga Allah memberikan hidayah. Yang ini hanya konteks menjelaskan kepada saudara-saudara kita, biar apa? Biar kita tidak terjebak di dalam jalan-jalannya siapa? Ini jalannya setan, nggak terjebak di sini jalannya setan. A'udzubillah. Dan masih banyak, di antaranya ada surat Al-Furqan ayat 43. Di sini ada Al-Furqan. Ayat 43. Apa bunyinya? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Cobalah kalian melihat mereka yang mempertuhankan hawa nafsu. Lihat jamaah. Mempertuhankan hawa. Afa anta takunu alaihi wakila. Kamu mau bantuin dia, mau nolongin dia, janganlah. Lihat ini jamaah. Jadi afa anta takunu alaihim wakila, kamu mau jadi penolongnya dia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lihat ini hawa nafsu melawan hidayah. Mempertuhankan hawa nafsu dengan dalih apa? Toleransi, kebersamaan, kemanusiaan.
Dalil apa ini? Kalau memang dalil toleransi, ya itu tadi balik aja, ya kan? Loh, kenapa orang diriin masjid Anda larang? Kalau dalil toleransi, kemanusiaan, kebersamaan, kenapa orang diriin masjid dilarang? Ya kan? Dilarang sama siapa namanya? Grupnya itu pasukan yang nggak resmi itu. Ya kan? Kenapa dilarang? Diriin masjid dilarang. Terus pengajian sana sini dibubarin. Tapi Anda masuk ke gereja. Ini logika apa ini? Mikir pakai apa? Terus apa anta takunu alaihi wakila? Apa Anda akan mendukung kelompok-kelompok yang seperti ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi di surat Al-Qasas ayat 50. Kita dengarkan adzan dulu.
Kan di surat apa? Al-Qasas. Di surat Al-Qasas ayat 50. Ayat maaf, bukan 53. Ayat 50. Fa in lam yastajibu lak. Lihat nih, Allahu Akbar. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau mentaatimu, wahai Rasulullah SAW, lihat kalimatnya cukup jelas. Jika mereka tidak mau mentaatimu, tidak mau taat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hasilnya apa? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwa mereka adalah orang yang mengikuti hawa. Nah, gitu. Ya sudah. Nggak mau taat sama Rasul dengan dalih apapun, berarti dia bukan hamba Allah. Berarti dia tidak akan mendapatkan hidayah. Jauh dari, berarti dia mengikuti jalannya siapa? Setan. Waman adal mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Ini bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Adakah yang lebih sesat daripada mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Ini bukan pertanyaan. Artinya tidak ada. Inilah orang yang paling sesat. Walaupun dia mengatasnamakan dirinya seorang Muslim, walaupun pakai surban jemaah. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, maka inilah orang yang paling sesat. Lalu ujung ayat ini lihat, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Loh, sudah nggak akan ini ketemu. Ya. Nggak ketemu di sini jamaah, nggak ketemu sudah. Ya. Subhanallah. Di ayat yang lain yang terakhir di surat Al-Jathiyah. Ya. Surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. Ayat 23. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Cobalah kalian melihat mereka yang menjadikan Tuhan yang dia ibadahi. Di sini tidak menggunakan kata Rob, tapi menggunakan kata ilah. Berarti apa? Yang diibadahi, yang ditaati, yang diikuti, itu adalah hawa nafsunya. Wa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia dari ilmu. Artinya apa? Allah jauhkan dia dari ilmu wahyu, dari Quran dan petunjuk Nabi. Loh kan? Berarti tidak mengikuti jalannya Allah, Rasulnya. Berarti ngikut jalannya setan. Berarti ilmu yang dia pakai, ilmunya siapa ini? Ilmu setan ini. Lihat terus. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi khishawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat Pak. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Telinganya, hatinya ditutup. Telinga itu adalah pintu dan jendelanya hati. Telinga itu pintunya hati. Telinganya ditutup, berarti otomatis hatinya tertutup. Bagaimana dengan mata? Wa ja'ala ala basari ghishawa. Lalu matanya Allah kasih ghishawa, kayak tabir. Artinya apa jamaah? Matanya tidak akan bisa melihat bahwa itu benar atau batil. Tidak bisa. Telinganya tidak akan mendengar. Se-Indonesia protes juga nggak akan didengar. Kenapa? Karena matanya juga ditutup. Kok bisa? Iya, karena dia sudah menjadi pengikutnya.
Fama yahdihi min ba'dillah. Kalau begini siapa yang mendapatkan, yang ngasih hidayah setelah Allah? Ada yang ngasih hidayah setelah Allah? Afala tazakkarun? Nggak mikir toh kalian? Nggak ngambil pelajaran? Nggak punya otak? Bahasanya gitu ya, Pak. Nggak punya akal, nggak ambil pelajaran toh dari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa kesimpulan dari ayat ini jamaah? Sebentar. Kesimpulannya adalah ungkapan Ibnu Qayyim di kitab yang lain atas ayat ini. Beliau menyimpulkan ayat ini, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Setelah beliau menjelaskan bahwa hidayah yang paling besar itu adalah apa? Jihad, ya. Jadi hidayah yang paling besar adalah jihad ini. Jihad adalah mengalahkan 4 ini, ngelawan 4 ini. Baru disitulah akan muncul hidayah, yaitu apa? Surga. Berarti kesimpulannya apa? Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa hakikat sabar bersama Allah atau sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam meninggalkan larangan, jadi sabar dalam mengerjakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah, itu apa? Keteguhan hati. Nah, kita tulis di sini. Berarti apa itu ayat ini? Berarti kembali ke surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 69. Berarti ini memberikan makna lain, ya kan? Berarti makna lainnya apa di sini? Makna lain atau kesimpulannya, berarti memberikan makna apa? Sabar. Berarti sabar itu apa di sini? Sabar adalah keteguhan hati. Keteguhan hati ini apa? Keteguhan hati ini adalah istiqamah. Istiqamah itu apa? Nah, diartikan lagi di sini jemaah. Istiqamah itu kata beliau, Allah yarughu anhu rawhanat sa'alib hahuna wa hahuna. Ya, yaitu tidak berpaling sini. Tidak berpaling atau belok ke sana dan kemari kata beliau. Ini apa adanya ya. Seperti apa? Seperti seekor rubah. Apa rubah jemaah? Hah? Binatang kayak kijang gitu, yang larinya cepat sekali gitu. Apa kayak apa? Kancil. Ya. Nah, ini kata beliau. Sebetulnya beliau ini mengambil ucapannya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan istiqamah itu apa? Ya ini, la tarughu rawhana ta'alib. Kamu jangan kemana kesana kemari. Ya udah lempeng aja di sini. Berarti istiqamah ini istiqamah di atas apa? Apa? Tauhid. Kan gitu kan? Terus istiqamah di atas apa? Berarti apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Udah jangan kesana kemari. Nah inilah mengajak kepada apa? Kesabaran. Sabar itu apa? Teguh hatinya. Teguh itu apa? Istiqamah berarti. Berarti istiqamah, nah inilah istiqamah.
Istiqamah pada tetap tauhid. Makanya sebagian para ulama salaf ketika menjelaskan ayat innalladzina qalu rabbunallah tsummas qamu. Rabb kami adalah Allah lalu istiqamah. Jadi istiqamah di sini diartikan la ilaha illallah. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Ada yang menafsirkan ketaatan kepada Allah. Jadi dua-duanya. Inilah jamaah tadabbur makna kandungan yang luar biasa ya. Ya, bahwa inilah pintu apa? Hidayah, yaitu jihad. Mengalahkan diri sendiri, hawa nafsu, setan, kecintaan terhadap dunia. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang mau nanya? Ustaz, Fadhal. pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Sampai fase yang bagaimana ya Ustadz saya harus menceraikan istri saya? Aduh, Karena di pikiran saya ingin bergelut untuk menceraikan, di sisi lain saya mempertahankan karena saya ndak enak dengan mertua, dan di sisi lainnya istri saya tidak mau diceraikan. Sebenarnya kita sama-sama ndak nyaman Ustadz, karena istri saya pernah gagal, jadi malu kalau gagal kedua kalinya, dan saya pun timbang-timbang, tetapi saja di hati saya pengen menceraikan karena saya tahu diri saya Ustadz. ya faham lah. Saya Cukup. Sudah tahu alurnya kemana. Jadi gini jemaah, ini keluar dari tema ya. Gini jemaah, Bapak dan Ibu sekalian, akhi, ukhti fillah. Bukan terkadang, ini sering kali terjadi dalam banyak kasus. Ketika kita ini dihadapi dengan satu masalah, suami ada masalah dengan istrinya, istri ada masalah dengan suaminya, langsung terbersit di benak dia itu adalah satu, cerai, ya kan? Gimana caranya Ustadz cerai? Caranya gimana kalau saya mau cerai? Prosedurnya apa cerai Ustadz? 2, saya sudah sholat istikharah Ustadz. Sholat istikharah apa? Sholat istikharah cerai. Sholat istikharah cerai ini. Atau sholat istikharah memilih cewek lain yang dia lihat. Antara dia atau ngelanjutin yang ini si istikharahnya. Saya bilang sama orang yang seperti ini, ya, saya bilang sama model orang begini, Pak, Bu, andai Anda ini punya motor, lalu motormu itu rusak, apa yang Anda lakukan? Diapain? Harusnya nggak begitu dong logika Anda. Kalau logika berpikir Anda tadi nggak begini. Logika berpikir Anda tadi apa? Motor rusak, saya apain? Anda akan buang. Terus gimana?
saya tak beli motor baru. Dia nggak berpikir bahwa motor baru ini juga bakal rusak. Kalau motor barumu rusak lagi gimana? Kamu buang lagi. Nanti kamu jadi orang apa, Mas? Wong gendeng. Bengong orang-orang. Saya kata, bener juga Ustaz. Ya iyalah, terus gimana dong? Ada masalah malah mikirnya cerai. Ada masalah malah lari. Kemarin ada kasus juga seorang ibu-ibu. Ustaz, saya sudah 3 bulan gak serumah sama suami. Suami lebih memilih kos daripada tinggal. Oke. Saya ke psikolog. Psikolog keluarga. Terus ngomong apa psikolognya? Kami dipanggil satu-satu. Oke, apa kesimpulannya? Kesimpulan psikolognya gini, kami berdua mengalami depresi. 1, 2, kesimpulan dia apa? Kami untuk sementara harus berpisah dulu. Saya bilang, ini psikolog ngawur. Ya, mending suruh belajar agama saja. Ya, coba bayangin, kalau Anda saya kasih tahu, Mas, kamu ada gangguan jiwa, Mas. Kon rodok gendeng, Mas. Kamu tertekan, Mas. Kamu begini, kira-kira Anda pulang apa yang Anda pikirin, Mas? Apa yang kamu pikirin? Ya Anda akan duduk di pojokan rumah. Duduk di kamar, ya Allah. Dan mohon maaf, ini sering orang yang konsul sama saya seperti itu. Ustaz, saya sudah konsul ke psikolog. Kata psikolog, saya ada gangguan jiwa, Ustaz. Ya tambah apa dia? Tambah down dong. Mohon maaf kalau di sini ada psikolog loh ya. Jangan tersinggung Anda dengan komen saya. Ya. Atau yang dengerin di sana ada psikolog, jangan tersinggung. Memang kenyataan begitu. Jadilah Anda seperti dokter fisik. Kayak dokter fisik gitu loh. Anda diperiksa, oh ternyata ususmu belit-belit, muter-muter, udah nggak karu-karuan umpamanya. Oh Anda ada penyakit kronis, udah nggak karu-karuan. Oh iya, silakan duduk. Gimana dok? Nggak apa-apa. Saya rujuk ya, Anda ke spesialis ini. Kenapa dok? Enggak, biar pemeriksaannya lebih bagus lagi. Beliau lebih ahli dalam hal ini ya. Atau kalau ditangani sendiri gimana? Oh enggak apa-apa, saya kasih obat. Kamu minum setiap hari. Cuman ada masalah ini dia ada. Kan nggak ngomong, oh hati-hati, jantungmu mampet sebelah kiri mas. Kan nggak begitu kan? Oh ini ususmu begitu. Kan enggak kan? Enggak ada masalah ini. Coba psikolog ngomong yang halus gitu loh. Oh, Anda ada kelainan jiwa, namanya dalam ilmu psikologi itu ini gitu. Loh apa enggak duduk di pojokan terus memandang bulan dia, Pak? Iya kan? Ini satu. Yang kedua, Anda harus pisah. Loh ini kan berlawanan sama Quran. Loh Al-Quran nyuruh Anda gabung. Lawang orang cerai aja nggak boleh pulang kok. Cerai, nggak boleh pulang Anda, harus tetap serumah. Biar apa? Biar selesai masalahnya, biar clear. Loh itulah mindset yang berbeda antara teori barat dengan teori syariat. Yuk, coba bayangin, oh Anda depresi, untuk sementara masing-masing aja. Loh tambah, istilah pepatah Arab, tambah tanah liat malah disiram air, lah tambah becek mas. Ya inilah. Jadi kenapa kok malah melenya motor rusak? Ya udah buang aja. Loh kok milih begitu? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan yang baik. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan langkah-langkah dan tahapannya yang luar biasa. Ada kalimat menarik dari Imam Nawawi di situ apa? Ketika Anda ada masalah, jangan pernah berpikir talak dan cerai. Berpikir apa? Berpikirlah perbaikan. Oke? Tapi kan ini bahasa umum.
Ya, tapi kalau memang motor Anda sudah nggak bisa diapa-apain, Anda pakai malah nanti terjadi konsleting listrik, meleduk, kebakar, buang. Paham tidak? Kalau memang cerai itu harus Anda lakukan dan tidak ada cara lain kecuali memang harus cerai, lakukan. Bahkan cerai itu bisa wajib gitu loh. Cuman masalahnya, siapa yang bisa menilai bahwa motormu bisa diperbaiki dan motormu harus dibuang di Kali Ciliwung? Siapa yang bisa menilai? Ya montir yang ngerti. Ya kan? Datanglah ke seorang ustadz yang faham hukum syar'i. Nanti beliau yang akan menentukan. Oh nggak bisa, udah cerai aja, bener. Saya dukung cerai, gitu kan. Ustadznya ngomong umpamanya. Jadi ada kondisi-kondisi yang harus dipandang sangat jeli sekali. Karena ini berkaitan dengan hal yang sangat berbahaya. Yaitu apa? Masalah halal haram. Orang bisa bersatu halal, orang bisa dikatakan zina loh nanti. Ini resikonya berat. Ya. Jadi penanya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Anda masalah, hadapilah. Kalau tanaman Anda kering, jangan dicabut, dibuang. Siram dulu. Ya kan? Hadapi masalahmu. Pulang ke rumah, duduk dengan istrimu sama suamimu baik-baik. Nggak bisa menyelesaikan, cari ustadz. Jangan cari temen. Temenmu kompor, nggak ngerti. Cari ustadz, duduk sama seorang ustadz yang ngerti. Nanti minta saran sama beliau, nasihat, ingin biar jadi penengah. Ya, jangan berpikir cerai. Ya, kalau Anda bikin kue gagal, jangan putus asa. Anda harus terus berusaha, gimana caranya ini saya perbaiki gitu loh. Kalau saya gagal kemarin dengan sikap dan perbuatan, maka berikutnya saya harus baik. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ketika 300 orang yang membelot itu, apakah Nabi SAW memberikan hukuman sebab mereka telah merongrong? Tidak, dibiarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibiarkan. Ada seorang sahabat yang mencela mereka, ditegur sama Rasul SAW, jangan dicela dia. Biarkan saja. Ya. Ada sahabat yang mencela, semoga Allah membinasakan kalian, menghinakan kalian. Ditegur sama Rasul, jangan, dibiarkan saja. Ya. Begitu pula ketika Abdullah bin Ubay menyebar berita hoax di Madinah berkaitan dengan Aisyah yang berbuat selingkuh. Ya. Di sana ada beberapa sahabat yang marah, termasuk anaknya dia sendiri, termasuk Umar ibnul Khattab yang hendak ingin membunuhnya, tapi ditahan oleh Rasul. Jangan, biarkan saja. Biarkan saja. Kenapa? Karena kalau Anda bertindak keras dengan mereka, maka yang terjadi adalah apa? Kebakaran. Malah yang terjadi bukan selesai masalahnya, maka yang terjadi muncullah Ibnu Ubay 10. Anda biarkan, akan selesai masalah itu saat itu. Begitulah jemaah. Ya. Begitulah dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Muncul dicela di media, Anda cela, Anda ini. Panjang ceritanya. Sudahlah, doakan saja. Paling masalahnya juga minggu depan selesai kok. Paling 2 hari, 3 hari selesai, pulang dia kelar deh. Kalau Anda rame, nanti ada orang-orang yang membela. Akan terjadi perdebatan. Buktinya sudah ada. Ormas ini belo, ormas ini membela, ormas ini membela. Lo kan jadi panjang. Biarkan. Jangan, biarkan saja. Nanti apinya nggak ada. Ya inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi. Doakan saja. Kasih edukasi ke masyarakat, ya, tapi jangan melakukan perlawanan sama
sama dia. Kenapa? Karena teman setan itu pasti banyak. Ya, semut itu cuman satu, koncone sing akeh. Nyamuk itu cuman satu, Mas. Ya, koncone sing akeh, Mas. Ada lagi? Ada. Silakan, Pak. Ketika tadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat dilarang merusak tempat ibadah ketika perang, dilarang menebang pohon, dan seterusnya. Namun yang kita lihat orang-orang Yahudi yang sedang menghancur leburkan di Gaza, mereka melakukan kebalikannya. Apakah mereka berarti mempelajari apa yang diajarkan Islam namun dibalik, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Ya, karena memang mereka bukan orang Islam. Kan mereka Yahudi. Ya sudah, memang Yahudi kan semaunya dia. Karena mereka orang kafir. Dan jiwa mereka itu kan waqadhafa fi qulubihimur ru'b. Orang kafir itu sudah orang tetapkan di hati mereka itu ketakutan. Mereka penuh dengan ketakutan dengan utusan Rasul SAW. Dibunuh utusan itu oleh tokohnya Syurahbil bin Umair. Dibunuh oleh Syurahbil bin Umair. Tokoh mereka. Rasulullah SAW marah, utusannya dibunuh, diutuslah pasukan. Malah mengerahkan berapa? 100.000. Dan minta tolong kepada kerajaan Romawi. Dibantu sama kerajaan Romawi 100.000. Lihatlah, sebetulnya mereka itu ketakutan yang begitu besar. Sehingga mereka harus mengerahkan, menurut mereka itu adalah kekuatan. Jumlah pasukan besar, persenjataan yang hebat, ketakutan mereka itu. Karena Allah sudah mengatakan, orang kafir itu hatinya takut sebetulnya. Makanya mereka wani ini keroyokan, jemaah. Beraninya apa? Keroyokan. Dan munafik pun banyak. Akhirnya munafik pun ikut menjadi teman mereka. Kalau umat Islam, tidak boleh. Ya, tidak boleh merusak rumah-rumah mereka. Tidak boleh merusak. Islam penuh dengan keindahan. Islam penuh dengan kesantunan. Islam penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Ya, subhanallah. Ini yang harus kita jaga, nilai-nilai ini. Bukan, oh mereka begitu Ustaz, berarti harus kita balas. Loh kalau gitu apa bedanya kita dengan mereka? Tidak, kita harus itu tadi sabar, Mas. Sabar itu apa? Teguh, konsekuen. Hati kita harus tetap teguh di atas Islam yang hak. Kita harus istiqamah di atas kebenaran ini. Ya. Sudah jalankan perintah Allah, perintah Rasul SAW. Jangan belok sana, belok sini sudah. Karena apa? Karena orang yang teguh, dialah orang yang menang sebetulnya. Ini orang yang menang di sini dia. Menang. Di dunia menang dia. Kok bisa? Mulia dia. Menang apa lagi? Ditakuti oleh musuh sebetulnya. Takut mereka. Ya kan? Orang-orang syirik takut sama ahlu sunnah. Orang-orang yang bertauhid takut dia sama orang tauhid. Orang-orang yang hidup dalam bid'ah takut sama ahlu sunnah. Takut sekali. Oh itu ahlu sunnah tuh yang mau diriin masjid. Berhentiin aja. Takut sekali. Tapi kalau ada orang kafir malah dia seneng. Jadi kita tetap menjaga keindahan, kemuliaan syariat Islam, kemuliaan keindahan Al-Quran, keindahan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi hamba Allah yang dipenuhi dengan kemuliaan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Masih ada? Nah ini dari masa sebentar. Masih ada di online. Bismillah, pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan tanpa mempedulikan aturan agama. Sedangkan tabiat manusia selalu suka dengan kesenangan.
Bagaimana Ustadz cara mengatur hawa nafsu agar tidak selalu salah mengambil langkah? Syukron Ustadz. Ya, al-hawa. Ya kan, al-hawa. Al-hawa itu artinya keinginan. Hawa nafs itu artinya adalah matamilu ilaihin nafsu. Yaitu sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita. Ini makna yang sebetulnya ya. Matamilu ilaihin nafsu, sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Contoh makanan, minuman. Kita suka yang ini, kita suka yang itu. Ya. Matamil ilaihin nafs. Kita suka ini, suka ini. Apa itu ya? Ya itulah manusia. Zuyyila linnasi hubbus syahawat. Manusia itu terlahir mencintai syahwat. Apa itu syahwat? Ya, apa yang jadi kecenderungan dirinya. Siapa itu? Lawan jenis, anak, keturunan, harta, benda. Itulah yang diinginkan oleh manusia. Berarti apa yang kita inginkan itu ada yang boleh. Ya. Ini cara hukum. Ada yang boleh, mubah. Ada yang tidak boleh. Yang boleh itu apa? Memang pada aslinya semua yang diinginkan hawa nafsu kita ini boleh pada aslinya. Tapi itu akan menjadi haram kapan? Satu, ketika ada dalil yang menyatakan bahwa itu nggak boleh. Maka Anda nggak boleh punya keinginan akan itu. Seperti khamar, perzinaan, judi, riba. Tidak boleh kita punya keinginan akan hal itu. Walaupun jiwa kita mengarah ke sana. Tapi nggak boleh, kita harus tahan. Kenapa? Karena itu dilarang dalam syariat Islam. Ya. Ini, ada dalil yang melarangnya. Atau yang kedua, ada dalil yang kita malah disuruh. Tetapi jiwa kita lebih memilih tidak. Sholat. Kita disuruh sholat. Tapi hawa nafsu mendorong kita untuk apa? Duduk. Nah, kita tidak boleh ngikutin itu. Tapi kita harus mengikuti dalil yang menyuruh kita. Yaitu sholat. Harta, jiwa terdorong untuk cinta dengan harta. Tapi ada dalil yang menyuruh kita untuk zakat dan sedekah. Maka kita tidak boleh memperturutkan keinginan jiwa untuk menahan harta, tidak berzakat, tidak bersedekah. Paham? Ada yang ketiga, itu apa? Memang tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang menyuruh, tapi ini bisa berbahaya kalau Anda terus-terusan, Mas. Gitu loh. Anda berbahaya di sini, mubah tapi bahaya. Kelamaan di sini, bahaya Anda. Apa itu? Terlalu cinta dengan pekerjaan. Terlalu suka dengan hobi. Bahaya, Mas. Nanti akhirnya Anda meninggalkan perintah. Malah larangan kamu Anda kerjakan. Gara-gara apa? Untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Jangan lebay di sini. Gitu. Ini yang berbahaya. Ya. Hati-hatilah kalau berjalan di samping Anda ini jurang. Di samping Anda tebing. Ya, kayak berapa hari yang lalu saya bepergian. Nyampainya malam. Ketika pagi hari baru sadar saya. Kalau saya di bawah jurang, kalau di atas sampingnya tebing. 2 hari saya nggak bisa tidur. Ini gimana caranya saya ngelewatin ini nanti pulangnya. Orang situ, santai aja Pak, nggak apa-apa. Santai aja, iya mobil kamu double apa namanya? Double gardan, mobil saya. Jadi itulah kehidupan terkadang jamaah ya. Jadi kita harus menghindar sebetulnya area-area yang memang bisa membahayakan kita. Jadi itulah
Jadi pada aslinya itulah namanya hawa nafsu. Nah, tahu dari mana kalau ini dilarang, kalau ini disuruh, kalau ini membahayakan, dari mana taunya? Nah, itulah ilmu belajar. Kalau enggak, jadi budak hawa nafsu. Belajar, makanya ilmu belajar ini mulia dari tempatnya, orangnya, ya kan, waktu yang dia lalui, apalagi perjalanannya, siapapun yang menjadi sarana di situ, semua dapat mulia. Sampai orang yang duduk di sana nggak ngapa-ngapain, dia dagangan, cuman dia denger di situ, duduk di belakang tok, dapat kemuliaan dia. Dia duduk di belakang, tapi dia dengar dari mikrofon, dengar dia di belakang sana. Dia hanya duduk aja di sana. Dia dapat kemuliaan. Kenapa? Begitu mulianya ilmu ini. Karena itulah yang bakal menghantarkan kita, menjadikan kita ini bisa tahu mana kertas, mana tisu sebetulnya gitu ya. Ya kan, mana kayu, mana ular gitu ya. Kita bisa tahu. Wallahu taala alam. Terakhir tadi ada mau nanya ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. Amin, Allahumma amin. Amin. Ustaz izin bertanya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Ini di luar tema ya Ustaz. Yang pertama, seperti yang Anda tahu, sunnahnya melepaskan sendal ketika ziarah ke makam. Lalu bagaimana kalau kondisi sekitar makam itu terdapat pecahan beling atau apa gitu, Ustaz, khawatir apakah ini bisa menjadi uzur ketika kita ziarah kubur. Yang kedua, ketika wanita salat berjamaah di rumah dengan jamaah wanita juga, berapakah pahala yang didapat? Apakah sama dengan ketika salat berjamaah di masjid? Nah, Ustaz, syukran, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiki. Pertama, memang disunnahkan ketika ziarah kubur atau mengantarkan jenazah ke kuburan, itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk melepas sendal, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana status hukumnya? Tentu ini adalah amalan sunnah. Sunnah dalam konteks ilmu fikih. Artinya apa? Kalau Anda kerjakan, Anda dapat pahala. Tapi kalau Anda tetap pakai sendal, ya enggak apa-apa. Anda nggak akan berdosa. Ya, nggak dosa, nggak apa-apa, Mas. Nggak dosa juga nggak bisulen kok pantatmu. Nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau kita nggak pakai sendal, kita akan mendapatkan apa? Pahala di situ. Sebetulnya masalah ini aja sih udah selesai, kelar gitu loh. Mau kuburannya bersih, mau kuburannya kayak di kampung sana kan gitu kan. Kalau kuburan di sini kan kayak taman gitu kan ya, bersih ya. Nah, Anda pakai sendal nggak ada apa-apa. Atau penjelasan para ulama, Anda sebetulnya ingin mengamalkan sunnah ini, ingin mengamalkan petunjuk Rasul SAW, ingin dapat pahala. Lalu ketika Anda berjalan, ternyata kuburannya ini nggak rapi, banyak beling, banyak ini, Anda takut malah terjadi luka, maka Anda boleh pakai sendal dan Anda sudah mendapatkan pahala dengan niatan Anda. Ya, Anda dapat pahala dengan niatan. Masalah yang kedua, pertanyaan ini muncul dari seorang ibu. Apakah artinya Anda mau ziarah kubur? Atau Anda bertanya untuk anak Anda laki-laki atau untuk adik Anda? Kalau Anda bertanya untuk diri Anda sendiri perempuan, maka perempuan pendapat yang kuat tidak disyariatkan untuk ziarah kubur. Pendapat yang kuat fikih. Tapi kalau Anda ingin datang ke kuburan,
hanya sekedar introspeksi diri, biar nggak rajin ke salon, ya, biar nggak rajin ke salon, biar nggak rajin biar nggak rajin belanja, biar jadi wanita yang bersyukur sama suami dan seterusnya, tak ke kuburan aja boleh, malah itu disunahkan, dianjurkan Anda. Apa bedanya? Bedanya kalau yang pertama Anda ziarah kuburannya fulan. Ya, ini pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Bagus sekali pendapat beliau. Oh, ziarah ke kuburannya ayah, ibu, suami umpama, anak. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau Anda mau ke kuburan aja deh, nggak apa, ngapain? Ya introspeksi diri bahwa saya mau mati. Biar semangat ibadah, biar ini. Oh, ini amalan mulia. Nah, berlakulah adab-adab yang tadi itu. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mana yang lebih afdal bagi perempuan? Sholat di masjid atau sholat di rumah? Rasulullah SAW mengatakan di dalam beberapa hadis yang sahih, salatuhunna fi buyutihinna khairun min salatihinna fi masjidi qaumihinna. Salatnya mereka di rumah itu lebih mulia, lebih baik daripada salat mereka di masjid kaumnya. Oke, di manakah Rasulullah SAW bersabda ini? Di Masjid Nabawi di Madinah, ya kan? Di Madinah. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan perihal keutamaan sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 sekali. Lalu Rasulullah SAW bilang dengan perempuan, wahai perempuan, sholatmu di rumah lebih baik dari sholat di sini. Berarti perempuan sholat di rumah pahalanya jauh lebih besar daripada dia sholat di Masjid Nabawi. Tapi ini nggak disampaikan sama travel. Ustaz jangan ngomong gitu Ustaz, nanti nggak ada yang semangat ke masjid. Enggak lah, nggak sampai begitulah. Kan orang ingin ibadah, ingin berada di tempat yang mulia dan sebagainya lah, ya kan. Jadi lebih, kan Rasulullah SAW bilang khairun, lebih baik, lebih mulia. Berarti sholatnya perempuan di rumah pahalanya jauh lebih baik, lebih banyak daripada dia sholat di masjid, lebih banyak. Dan sholat perempuan yang paling afdal adalah di dalam kamar. Ya. Tapi kalau perempuan ingin sholat di masjid, la tamna'u ima'akum masajidallah. Tapi kalau mau sholat ke masjid, ya jangan dilarang. Tuh, jangan dilarang. Berarti mana yang lebih baik? Di rumah. Tapi kalau ke masjid, ya jangan dilarang, silakan. Tapi ingat yang di rumah. Gitu kan? Saya pernah menyampaikan ini di masjid dekat rumah. Habis saya difitnah habis-habisan di komplek. Dia bilang, Pak Ustadz Nizar melarang perempuan-perempuan datang ke masjid. Sopo sing ngelarang dalam hati saya. Ya udahlah. Jadi itulah jawabannya ya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.